Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamilul Mujadid, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lombok Timur. Instansi Seman 1 Sakra Timur. Kali ini izinkan saya untuk memaparkan tugas modul 1.3 yaitu demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Selama pelatihan ini saya didampingi oleh dua orang hebat yaitu Bapak Fasilitator, Bapak Muhammad Jailani MPD dan Bapak Pendamping Praktek yaitu Bapak Mas Turyadi SPD. Tugas kali ini berfokus pada model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari demonstrasi kontekstual ini adalah yang pertama, CGP berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua adalah CGP berlatih menyusun bagja menurut kalimat praksa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah itu paradigma inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif atau disingkat IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan IA, menggunakan prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan paradigma inquiry apresiatif, maka kita mengambil langkah yang disebut sebagai bagja. Bagja adalah sebuah singkatan dari yang pertama, B adalah membuat pertanyaan utama, yang kedua adalah A, ambil pelajaran, yang ketiga adalah G, gali mimpi bersama, yang keempat adalah J, yaitu jabarkan rencana, yang kelimanya adalah A, yaitu atur eksekusi. Yang pertama, dalam tugas ini saya menyusun visi guru penggerak, yaitu mewujudkan siswa yang kritis dan kreatif melalui pembelajaran kimia yang inovatif. Komponen visi yang pertama adalah kritis, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Bernalar kritis ini maksudnya adalah peserta didik itu bisa memperoleh dan memproses informasi atau gagasan yang dimilikinya. Kemudian peserta didik itu menganalisis dan mengevaluasi penalaran yang telah dimilikinya. Kemudian peserta didik mampu merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Yang keempat, itu dimensi bernalar kritis dimaksudkan bahwa siswa itu mampu mengambil keputusan dalam setiap pembelajaran. Yang kedua, kreatif, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi kreatif itu sendiri. Maksud dari kata kreatif di sini adalah peserta didik mampu menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua adalah peserta didik mampu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga. Kemudian yang ketiga, dari penjelasan komponen visi saya adalah inovatif, yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, kreatif, kritis, dan gotong royong. Dari beberapa penjelasan komponen visi, maka saya menyusun prakarsa perubahan diri yang berfokus pada visi aspek inovatif dan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis dan kreatif, yaitu merancang pembelajaran kimia yang inovatif.
Adapun tahapan bagja yang saya susun berdasarkan prakarsa perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaannya adalah bagaimana merancang pembelajaran kimia yang inovatif. Maka tindakan yang akan saya lakukan adalah menguatkan pemahaman terhadap pembelajaran inovatif itu sendiri. Yang kedua, menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, menyiapkan jenis media yang mudah dan praktis bagi guru dan siswa. Yang keempat adalah berkolaborasi dengan teman sejawat mengenai pembelajaran kimia yang inovatif. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah, apa yang saya lakukan untuk melakukan pembelajaran kimia yang inovatif? Yang kedua adalah kegiatan apa dalam pembelajaran kimia yang biasanya disenangi oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah potensi apa yang dimiliki siswa untuk mendukung pembelajaran kimia yang inovatif. Maka tindakan bagja yang akan saya lakukan adalah mengamati kecenderungan belajar siswa ketika saat mereka belajar di kelas. Yang kedua adalah memfasilitasi siswa dalam pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga adalah memberi ruang kepada siswa dalam berkreasi dalam pembelajaran kimia. Kemudian selanjutnya, tahapan bagja adalah yang gali mimpi atau dream. Dalam tahapan ini, pertanyaannya adalah bagaimana perasaan saya ketika pembelajaran kimia yang inovatif terlaksana di dalam kelas? Kemudian apa hal baru yang siswa peroleh dari pembelajaran kimia yang inovatif? Yang ketiga adalah apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan pembelajaran inovatif? Maka bagian ini tindakan saya adalah pembelajaran yang menyenangkan, kritis, kreatif, dan berprestasi. Kemudian menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran kimia yang inovatif. Kemudian yang ketiga adalah mengajarkan siswa cara menggunakan beberapa aplikasi atau aplikasi digital atau video. Kemudian yang keempat adalah bayangan atau mimpi saya adalah jaringan internet lancar dan tersedia di sekolah. Bagian bagja selanjutnya adalah jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang muncul di sini adalah apa langkah awal yang saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran kimia yang inovatif? Kemudian berapa lama waktu yang saya perlukan untuk merancang pembelajaran kimia yang inovatif itu sendiri? Kemudian yang ketiga, apa tindakan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran kimia yang inovatif? Yang keempat adalah apa indikator ketercapaian pelaksanaan pembelajaran yang inovatif? Maka dalam tahapan bagja ini, tindakan yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat RPP pembelajaran kimia yang inovatif. Yang kedua, waktu yang saya butuhkan adalah sekitar 2 minggu, 8 jam pelajaran. Yang ketiga adalah menyiapkan fasilitas pendukung pembelajaran. Yang keempat adalah siswa menguasai salah satu aplikasi presentasi pembelajaran. Kemudian dapat berkolaborasi aktif dalam pembelajaran dengan menggunakan media yang dikuasai. Bagian terakhir dari tahapan bagja adalah bagian yang A, yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang muncul di sini adalah yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam dan perannya dalam pelaksanaan pembelajaran kimia yang inovatif? Kemudian yang kedua, kapan usaha untuk memulai mimpi tersebut saya lakukan atau saya jalankan? Maka tindakan yang saya ambil di sini adalah tentang siapa yang terlibat dalam pembelajaran kimia yang inovatif. Di antaranya adalah kepala sekolah, pengawas, yang berfungsi sebagai monitor, pengevaluasi, dan pensupervisi dalam pembelajaran saya. Kemudian tentunya teman sejawat yang nantinya akan memberi evaluasi dan umpan balik sebagai refleksi. Dan yang paling penting adalah siswa, yaitu refleksi ketika pembelajaran kimia sudah terlaksana. Kemudian target atau waktu yang saya butuhkan adalah 2 kali dalam seminggu, 2 JP, dan durasinya adalah selama 1 bulan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang penerapan bagja di sekolah saya yang akan saya terapkan. Saya, Jamilun Mujadid, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lombok Timur, menyampaikan terima kasih, salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.